Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria, perwakilan dari Majelis Taklim Nurul Anisa Bima Dompu. Saya akan menyampaikan kisah tentang Nusaibah binti Ka'ab, perisai Rasulullah. Nusaibah bin Ka'ab adalah salah satu sahabiah yang sudah tidak diragukan lagi kesetiaannya. Beliau rela berkorban jiwa raga bahkan hartanya demi membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Nusaibah juga rela kehilangan keluarganya dan nyawanya demi menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu malam, ketika itu Nusaibah sedang berada di dapur. Tiba-tiba terdengar gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaibah mengira itu pasti tentara musuh yang telah berada di Gunung Uhud. Nusaibah segera bergegas menuju suaminya yang sedang tidur dan dengan lembut dia pun membangunkannya. "Suamiku tersayang, aku mendengar suara pelik menuju Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Said langsung tersentak. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaibah menuju kepadanya. Dia menyodorkan sebilah pedang kepada Said sambil berujar, "Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum engkau menang," ujar Nusaibah dengan haru. Said suaminya menatap wajah Nusaibah. Tatapan semangat itu membuatnya percaya diri untuk berjuang menuju ke medan perang. Tanpa ragu sedikit pun, Said menerapkan kudanya menuju ke medan perang yang telah berkecamuk. Sementara itu di rumah, Nusaibah bersama dua orang anaknya, Ammar dan Sa'ad, sedang menunggu dengan cemas. Tidak lama kemudian datanglah seorang utusan membawa kabar berita. "Wahai ibu, Said suamimu telah syahid." Nusaibah tertunduk lesu. Dia berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suamiku telah menang, dia telah syahid." Sambil menahan tetes air matanya, Nusaibah memanggil anaknya. "Ammar, apakah engkau melihat ibu menangis?" "Ini bukan air mata sedih karena mendengar ayahmu yang mati syahid di medan perang. Aku sedih karena aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk aku persembahkan dalam perjuangan di jalan Allah. Wahai Ammar, maukah engkau membuat ibumu bahagia?" Ammar mengangguk, hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak, bertempurlah bersama Nabi." Mata Ammar bersinar-sinar. "Terima kasih ibu, inilah yang aku tunggu dari tadi. Aku akan berjuang membela agama Allah." Ammar menderapkan kudanya mengikuti langkah sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam dirinya. Keesokan harinya, tatkala mentari baru menyeruak, datanglah seorang utusan ke rumah Nusaibah menyampaikan kabar berita. "Ada kabar apa gerangan? Apakah anakku gugur?" Sang utusan menjawab, "Iya." Nusaibah meremang bulu tengkuknya. "Hai utusan,
Kau saksikan sendiri, aku sudah tidak memiliki apa-apa. Hanya tersisa diri yang tua ini. Untuk itu, izinkanlah aku ikut berperang bersama Nabi. Sang utusan mengerutkan keningnya. Tapi engkau seorang wanita, ibu. Nusaibah tersinggung. Engkau meremehkan diriku karena aku wanita. Apakah wanita tidak ingin masuk surga melalui jihad? Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nusaibah. Setelah itu, Rasulullah pun berkata dengan senyum. Rasulullah meminta Nusaibah bergabung dengan para muslimah yang merawat pasukan yang terluka. Pahalanya sama dengan mereka yang bertempur, ujar beliau. Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaibah pun segera menenteng obat-obatan menuju ke tengah medan peperangan. Dirawatnya mereka yang terluka dengan cermat, hingga pada suatu saat terperciklah darah di kerudungnya. Nusaibah menyaksikan kepala pejuang muslim yang tergeletak akibat dibebat pedang oleh pasukan kafir. Timbullah kemarahan Nusaibah menyaksikan kekejaman tersebut. Apalagi dia melihat Nabi dan pasukan sedang terdesak. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambillah pedang, dinaikilah kuda. Bagaikan singa betina, ia melaju ke medan perang untuk berjuang. Puluhan jiwa musuh Allah pun tumbang. Luka-luka yang menghantam tubuhnya tak menjadi penghalang baginya. Setiap jihad untuk memperjuangkan agama Allah, Nusaibah selalu ada di dalamnya. Seperti perang Khaybar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Habib, salah satu anak Nusaibah, diutus untuk bertemu Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab membunuhnya dan memotong-motong tubuhnya. Dalam perang Yamamah, Nusaibah dan anaknya yang bernama Abdullah membunuh Musailamah Al-Kadzab sebagai wujud cinta kepada Allah, Nabi, dan agama Islam. Beberapa tahun setelah perang Yamamah, Nusaibah meninggal dunia. Itulah kisah tentang Nusaibah. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah keikhlasan seorang ibu yang berjuang di jalan Allah akan melahirkan jiwa-jiwa yang ikhlas untuk berjuang di jalan Allah. Wahai ibu, ikhlaskanlah anakmu untuk berjuang di jalan Allah, jalan yang penuh dengan kebaikan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.